Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Radiska Setia Putra, NIM 123190023, dan juga teman saya Lisa Meliana, NIM 123190025. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir yang telah kami buat. Baik, langsung saja saya mendemokan. Cepat. Ini adalah tampilan awal pada program kami, yaitu login. Di sini ada kode petugas dan password. Di sini kita bisa login jadi dua arah, pertama sebagai admin, kedua sebagai petugas. Di sini saya akan memperagakan sebagai petugas terlebih dahulu. Ini kode petugas yang sudah kami isi terlebih dahulu, yang sudah kami isi sebelumnya, dan passwordnya ini. Sebelumnya kita cek dulu. Jika data kosong, berarti akan ada message data kosong. Jika salah, maka salah. Kemudian masuk. Nah, di sini ada tabel barang, text field untuk search, kode barang. Ini barang, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar. Ini barang untuk mencatat. Ini adalah logout. Di sini ada barang untuk search. Kita coba bisa search, dia akan muncul. Untuk refresh seperti ini. Kemudian kode barang bisa ditulis langsung seperti ini, ataupun langsung diklik pada tabel, langsung ditulis di sini. Untuk barang masuk, jika dicatat, maka jika masih kosong akan ada message. Dan begitu juga barang keluar. Kita akan mencoba untuk barang masuk. Misal ini minyak bimoli dengan kode ini 3, kita masuk 100. Kita catat, basis catat, ini akan bertambah jadi 1300. Dan begitu juga jika keluar, klik 100. Nah, di situ. Jadi di sini petugas itu tugasnya hanya jika ada barang yang masuk dia catat, dan juga ada barang keluar dia catat. Nanti setelah dicatat maka akan muncul di history sini. Ini kode petugas 001, jumlah masuk 100, jumlah keluar 100 pada tanggal hari ini. Kemudian untuk logout seperti biasa. Nah, lalu saya akan menjelaskan sedikit pada programnya. Di sini menginstansiasi MVC login, berarti kita masuk ke MVC login. Di sini ada instansiasi login, auto login, dan control login. Kita masuk ke control login langsung saja. Control login. Nah, di sini ada buat objeknya, kemudian ini menambahkan add action listener. Kemudian jika memencet login tadi, maka ini untuk login sebagai admin. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan bagian ini. Nanti get login. Untuk login sebagai petugas, maka akan dicek dulu pada mode login dengan metode get login. Mode login, get login. Nah, di sini kita cek apakah ada kode petugas ini dengan password ini. Jika ada, maka kan countnya berarti kan 1 ya, berarti kan return 1, berarti kan benar tadi. Jika benar, maka ini untuk petugas ini kan mengambil data dari bernama petugas kode petugas tadi dan juga passwordnya kan. Nah, ini petugas ini untuk disimpan kode petugas dalam petugasnya seperti ini. Lalu menutup view login tadi ditutup atau fetch visible false. Kemudian masuk ke MVC, menginstansiasi MVC menu petugas. Nah, di sini instansiasi view menu petugas, model menu petugas, dan juga kontrol petugas. Di sini agak beda seperti yang MVC login tadi karena ada masukan dengan masukkan objek petugas ini, variabel petugas ini. Kemudian kontrol, kita masuk controller menu petugas. Nah, di sini kan tadi ada refresh. Kalau refresh berarti
isi dari tabel tadi diperbarui lagi, di refresh ulang isinya. Kemudian ini update listener, search barang seperti biasa, di search barang model petugas. Barang tidak ada di sini karena extend dari model admin barang, karena sama. Jadi search barang cuman ini select from barang like seperti itu, kemudian disimpan. Lalu lanjut ke ini barang keluar dan barang masuk sebenarnya hampir sama, cuman perbedaannya ini memanggil metodenya saja yang berbeda. Yang sini update stok keluar dan di bawah ada update stok masuk. Di sini kode barang keluar. Kita langsung saja masuk ke update stok keluar pada model menu petugas. Nah, di sini akan mengecek kode barang apakah ada terlebih dahulu. Nah, karena ini margin sifat berarti tinggal dipakai dari metode yang ini, metode milik superclassnya ini select count, dimana kode barang jika ada berarti returnnya pasti ini 1 karena kode barang hanya dimiliki oleh satu barang. Kemudian setelah ada ini get stock, melihat stoknya ada berapa seperti ini disimpan di stok. Kemudian nah kan tadi kan keluar berapa, stok berapa. Jika hasilnya ternyata main berarti salah, stok tidak mencukup. Jika masih mencukupi stoknya yang keluar berarti ini update barang set stok, dimana update barang yang di set adalah stok sama dengan is stok, dimana kode barang itu yang dirubah hanya di tabel barang di sini, nanti yang dirubah hanya stoknya saja. Kemudian setelah itu kan sebelumnya ini ada insert di story. Jadi setelah ini true maka akan menginput ke history ini yang tadi, misal keluar ini akan diinput seperti ini, insert history ini, dan insert into history values default berarti kan karena auto increment. Kemudian petugas, ini petugas kode petugas kan tadi disimpan di petugas, tinggal diambil saja dengan getter. Kemudian kode barang kan tadi ini inputan masuk, parameter masuk, kemudian date ini, kemudian keluar jumlah keluarnya berapa, jumlah masuknya berapa. Karena ini kan stok keluar berarti masuk 0, jadi keluar saja yang berisi. Itulah dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Kadiska. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang kami buat, bagian admin. Di sini saya akan mendemokan programnya dan saya akan menjelaskan algoritma programnya sedikit. Nah, ketika kita run, di sini akan muncul tampilan login yang kita diperintahkan untuk login, dan login ini seperti yang dibilang Kadiska, dia dua arah, yaitu bisa untuk admin dan bisa untuk petugas. Di sini saya akan demokan sebagai admin. Kemudian ketika sudah berhasil, di sini akan masuk menu admin yang terdapat button petugas, button barang, button history, dan button keluar. Di button petugas ini terdapat tabel petugas yang bekerja di gudang tersebut, di mana kode petugas dan password yang dimiliki oleh petugas itu dibuat oleh admin sendiri. Dan di sini tempat untuk menginputkan datanya, kode petugasnya, kemudian nama petugasnya Caca.
passwordnya cocok, alamatnya Surakarta, tambah, berhasil ditambahkan. Nah kalau mau diupdate tinggal diklik aja, terus kita misal update alamatnya Jabar, kasih update, nah ini akan ganti Jawa Barat. Kemudian kalau untuk clear ini, misal kita klik terus kita clear untuk membersihkan di bagian inputannya, dan untuk delete ini bisa misal ini delete, klik saja delete, itu untuk menghapus. Terus di bagian barang itu ada kode barang, nama barang, dan stok barang yang ada. Ini diinputkan oleh admin. Dan untuk stok, seperti yang dijelaskan dari Rizka, stok itu ada stok yang masuk dan yang keluar itu diinputkan oleh petugas. Dan di sini ada searching. Misal kita mau searching Yakult, searching, ini akan muncul. Refresh. Kemudian di sini ada, kalau menginputkan di sini seperti tadi, seperti bagian petugas, hampir sama, tinggal diinputkan saja kode barangnya, nama barang, dan stoknya. Kemudian jika ingin ditambahkan, klik button tambah. Jika ingin update, klik di bagian barang apa yang mau diupdate. Bisa di searching, karena kan banyak barang, bisa di searching barang apa yang mau diupdate. Kemudian kalau modelnya juga tinggal klik, misalnya kecap asin atau kelengkeng, misal mau di delete, tinggal klik delete juga. Ya, aku berhasil delete. Untuk clear, itu untuk membersihkan, clear untuk membersihkan bagian inputan saja. Untuk update, tinggal di update. Misal klik aja, misal mau update, kita update stoknya misalnya jadi 400. Klik update, update berhasil. Dan di sini akan terupdate. Untuk button tambah, sama. Kita tinggal inputkan kode barangnya, misal 00222. Nama barangnya jilbab mungkin. Misalkan jilbab. Stoknya 200. Tinggal tambah. Coba kita searching. Ada jilbab. Kemudian di bagian history, ini merupakan history ketika petugas itu ketika petugas melakukan inputan itu stok barang yang masuk dan stok barang yang keluar, jumlah barang masuk dan jumlah barang keluar. Di sini ada urutan berapa kali, terus nama petugasnya, kemudian nama barang yang stoknya itu keluar masuk, kemudian ini ada tanggalnya, tanggal dilakukannya, tanggal kapan barang itu masuk dan kapan barang itu keluar. Kemudian ini jumlah barang keluar dan jumlah barang masuknya. Dan history ini hanya bisa dilihat oleh admin, jadi petugas atau pegawai itu nggak bisa lihat history ini. Kemudian di sini ada button keluar. Yes. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan algoritma dari program yang kami buat, algoritma yang mungkin penting-penting saja secara cepat. Yang pertama ini ada di menu main, dimana dia memanggil MVC login. Kita langsung ambil MVC loginnya. Kemudian MVC login ini ada instansiasi view login, mode login, dan controller login. Di sini yang memanggil controller login, view login, mode login. Langsung aja kita ke controllernya. Di sini. Kemudian di bagian controller login ini ada ini yang sudah dijelaskan Radiska sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian adminnya. Dimana di sini jika kode petugas dan password ini sama, maka dia akan true. Dia akan masuk ke bagian menu admin. Tapi jika dia tidak sama dengan, dia akan muncul tulisan data tidak sama dengan, sesuai dengan kode petugas dan passwordnya itu tidak sama, maka dia akan tidak ada reaksi apapun. Dan di sini jika kodenya ini
ada salah satu kosong, maka muncul tulisan data tidak boleh kosong. Kemudian di bagian sini kode petugas ini sudah diinputkan bahwa kode dari admin itu, kode petugas dari admin itu admin, dan passwordnya itu admin 123. Ketika mereka berdua sinkron itu sama, maka akan berhasil masuk dan lanjut ke MVC menu admin. Di MVC menu admin ini ada instansiasi lagi, yaitu view menu admin dan kontrol menu admin. Nah, saja kita ke kontrol menu admin, dan di kontrol menu admin ini terdapat action listener dari view menu admin. Jadi kita ke menu admin, view menu admin dulu. Nah, di view menu admin ini dia membuat buttonnya, itu button petugas, button utama tadi, 4 button utama itu barang, history, dan keluar. Kemudian di sini memanggil view menu admin, memanggil MVC admin bagian petugas, barang, dan history. Di sini ada controller admin, controller admin bagian petugas di bagian sini. Nah, ini action, menambahkan action listener aja. Kemudian di sini akan muncul tabel yang tadi ada kode petugas, nama, password, dan alamat. Kemudian di sini ada untuk menjalankan metodenya saat buttonnya diklik. Ketika button tambah yang di view admin petugas, button tambah itu diklik, button update, button delete, dan button clear itu diklik, maka dia akan menjalankan itu. Kemudian ini ada untuk mendapatkan nilai string. Kemudian ini yang dijelaskan tadi. Kemudian ini override bagian update, ini override bagian delete, dan ini override bagian refresh table, dan ini bagian clear ya. Kemudian kita masuk ke view admin petugas. Nah, di sini kan sudah ada button, terus kemudian nama-namanya. Di sini ada tabel juga. Kemudian di sini ada ini buat tabel instansiasinya. Kemudian ini itu untuk objek, nambah objek di panelnya itu, ngeset. Kemudian ini untuk get, untuk mendapatkan nilai dari text fieldnya. Kemudian kita ke view barang. Di view barang ini sama seperti view petugas sebelumnya. Di sini dia akan sama isinya seperti tabel view yang bagian petugas. Kemudian di sini ada view history. Ini yang merupakan tabelnya, pembuatan tabel untuk barang yang masuk dan barang yang keluar. Kemudian ada kontrol bagian barang. Di sini sama juga yang sebelumnya, hanya beda di bagian nama bagian kode barang, nama stoknya, seperti itu saja. Bagian penamaannya hanya beda di bagian penamaan. Ini kontrol bagian history. Ada override-nya. Ini bagian reverse table, ini bagian search-nya.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas dari apa yang kami jelaskan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.